Yesus, mari kita berdoa. Kuramaya takama sana maya lama takana maya masih. Kiarama namanya lama syakawaraya lama takana ya lama. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa di surga. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sore malam ini Tuhan kami bersyukur. Pimpinan Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami, membuat kami senantiasa bisa datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari ini Bapa. Tanpa Roh-Mu yang kudus, kami tidak dapat datang. Untuk itu Tuhan Yesus kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk kami pergunakan. Bukan saja memuji menyembah Engkau ya Bapa, tetapi juga mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu kebenaran-Mu lah Tuhan menjadi sumber kehidupan kami. Kebenaran-Mu lah Tuhan sumber kehidupan, bahkan sumber keselamatan itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus penuh atas hamba-Mu. Dan Tuhan berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu. Sehingga kami semua yang ada di Zoom Grace Ministry ini Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami semua akan diubah lewat firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan akan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu Ong Ling Ling yang Tuhan percayakan dalam memimpin Zoom ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Tuhan bekerja, Tuhan memakai hamba-Mu lebih hari lebih. Heran Tuhan untuk mempersiapkan gereja-Mu, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Disempurnakan Tuhan lewat kuat kuasa-Mu dan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayanan hamba-Mu dan juga seluruh keluarga Tuhan berkati. Dan apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan selalu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sangat percaya akan hal itu karena hamba-Mu adalah perpanjangan tangan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Telinga-telinga kami semua yang mendengar, biarlah Engkau kuduskan Bapa, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Si Tuhan, terima kasih Bu Ling Ling, Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Dorcas Ruci. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai semakin luar biasa. Ya, terima kasih atas doanya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya persilakan hambanya Ibu Grace Lumampau yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali kita bisa bersama beribadah di Grace Ministry Zoom. Ibu Ong Liling yang dikasih dan diberkati Tuhan yang sudah melalui Zoom ini banyak suara Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita yang hadir dan saya mengikutinya. Semuanya adalah mendorong kita supaya lebih maju lagi dalam Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan, bukan hanya berkat jasmani atau berkat sementara di dunia ini, tetapi nomor satu adalah berkat-berkat rohani yang kita dapati dari Tuhan. Sungguh indah, dan saya akan mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 8 dan ayat 9.
Bunyinya demikian. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini Rasul Paulus sampaikan pertamanya kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Sebab banyak yang belum mengerti bagaimana Yesus sebagai anak Allah, dan juga banyak yang merasa bahwa malaikat-malaikat itu lebih tinggi daripada Yesus. Dan Rasul Paulus dengan urapan Roh Kudus memberitahukan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Demikian kita yang ada saat ini sangat bersyukur kita ada di area pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Tidak sedikit orang yang masih bertanya-tanya bagaimana tentang Roh Kudus, karena mereka masih terfokus pada pengajaran yang bisa dikatakan agamawi ataupun gereja turunan. Dan kita yang sudah Tuhan bawa di pekerjaan Roh Kudus ini tahu benar betapa Yesus dialah anak Allah yang punya tahta Allah. Tahta Allah itu tetap tidak pernah berubah atau tidak pernah hilang. Itu akan seterusnya dan selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus Kristus memiliki tongkat kerajaan dan tongkat kebenaran. Apa yang Tuhan miliki, itu juga Dia berikan pada kita. Karena Yesus ada di surga sekarang, tatkala Dia mati, kemudian Dia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, kita sama tahu bahwa Yesus sedang menyediakan tempat di surga sekarang untuk kita. Maka kuasa itu Tuhan berikan juga untuk kita. Apa yang ada pada Yesus itu juga untuk kita. Dan Tuhan sedang bertahta di mana sekarang? Tentu di hati orang percaya, termasuk di hati saudara dan saya. Kita juga tidak merasa diri lebih dari yang lain pastinya. Tapi karena kita sudah menerima visi misi pekerjaan Roh Kudus, percaya bahwa Tuhan sedang bertahta di hati kita, yaitu Allah sendiri bersama kita. Dan kita rasakan kedekatan kita dengan Allah Bapa kita itu luar biasa. Percaya dalam pekerjaan Roh Kudus ini, saudara dan saya akan diurapi Tuhan. Bahkan sudah diurapi Tuhan tentunya, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam urapannya ini, melebihi dari handai tolan. Kenapa demikian? Sebab kita memberikan Allah bertata di hati kita, dan Dia tetap seterusnya dan selamanya bagi kita. Sekalipun kita masih ada di bumi ini, tapi Tuhan sudah memanggil dan memilih kita untuk dijadikan wadahnya, dijadikan alatnya, dijadikan rumahnya yang kudus. Bagaimana kita yang menjadi rumahnya yang kudus? Tidak mungkin kita tidak menikmati Allah bertata di hati kita. Dan tidak mungkin kita
tidak memiliki tongkat kebenaran atau kuasa firman Tuhan adalah kebenaran. Ibu Ong Ling Ling dipakai Tuhan berkhotbah, ya mengembalakan di Zoom ini, juga mengembalakan di gereja, juga di penginjilan, dan juga banyak multi yang Tuhan berikan pelayanan dalam hidupnya, baik multi talenta juga. Bagaimana dengan kita? Iya, tentu kita tidak akan hanya mendengar pesan Tuhan, mendengar khotbah, tapi harus ada ekspresi, merespon. Kemudian kita juga bisa menjadi alat untuk bersinergi, bersatu untuk mengangkat pekerjaan Roh Kudus ini. Siapa yang Tuhan mau pakai, saudara-saudaraku? Tentu orang yang mencintai keadilan. Keadilan siapa yang sedang kita cintai? Kalau bukan keadilan Tuhan, enggak usah deh. Tapi kalau kita mencintai keadilan Tuhan, makanya Tuhan katakan, kita akan menjadi orang yang membenci kefasikan. Haleluya. Kefasikan adalah tahu firman tetapi tidak menjadi pelaku firman. Contohnya, kita berbahasa roh, tapi kita sanksi dengan kebenaran. Bahkan terkadang cuma dengan imajinasi, ya. Tetapi dia tidak tahu di hati kita ini sebenarnya bukan hati biasa lagi, tapi di dalam hati nurani kita, itulah Allah sedang berkata. Dia bersumber di hati nurani kita dan menghidupi firman-Nya di hati kita, sehingga roh dan firman itu tidak bisa terpisah. Dan dia tidak akan tinggal di luar kita, tetapi dia ada di dalam hati kita, yaitu firman dan Roh Kudus. Sehingga kita bisa menikmati hati yang suci, hati yang mengasihi, hati yang mendoakan semua orang supaya selamat. Tidak ada kebencian-kebencian. Tidak ada rasa iri, dengki, cemburu. Sekalipun mungkin ya orang lebih dari kita, justru tatkala kita melihat orang dipakai Tuhan, dahsyat, hebat, dan diberkati Tuhan dalam segala aspek, tidak salah kita melompat bersukacita, mengakui bahwa dia hebat, diberkati Tuhan. Tapi kalau ada orang masih iri atau sirik dan kemudian menjatuhkan, menjelekkan, mencibir bibir dan lain-lain, itu bukan hati Tuhan, saudaraku. Itu hati setan, hati iblis. Jadi hati-hati kita harus berpikir positif, mengakui Tuhan dalam laku hidup kita, dalam jalan-jalan kita, maupun dalam pola pikir kita, dan dia tahu bahwa kita sedang mengikuti jalannya, jalan yang lurus, jalan yang rata, jalan yang penuh kemenangan, atau jalan yang penuh kebenaran dan menuju hidup yang kekal. Sebabnya di ayat ini, puji Tuhan, kita layak berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Aduh, betapa indahnya dari bumi ini Tuhan telah bertata di dalam hati kita. Dan dia berikan kita karunia-karunia-Nya. Orang yang bernubuat adalah orang yang telah kuat imannya, kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 14. Orang yang berbahasa roh adalah orang yang sedang berusaha supaya imannya kuat. Jadi bukan menjadi orang yang hanya pendengar saja, tetapi pelaku firman. Ada orang bilang, oh mari pegang pengajaran. Iya sih, memang pengajaran harus dipegang. Tapi hanya berkata pegang pengajaran, tidak menghidupkan pengajaran, bagaimana? Ayo, kita sendiri bisa menjawabnya. Pengajaran yang kita pegang, kita hidupkan, kita gaya hidupkan, sehingga kita nikmati Allah bertata di hati kita. Dan kita boleh dipakai Tuhan untuk membicarakan kehendak Tuhan, bernubuat, berpenglihatan,
Ayo berlomba-lomba kita dipakai Tuhan. Setuju saudaraku? Berlomba-lomba. Sehingga Ibu Ong Lilin merasa tidak sendirian, tetapi ada partnernya di sekelilingnya dan membuat pelayanan ini mencuat. Makin naik, dan makin naik, makin tinggi. Oh, kita tidak ada kekuatan kalau bukan kekuatan Roh Kudus. Sebabnya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini harus dikobarkan bagaikan api yang tidak pernah padam. Tetapi yang berkobar bukan hanya di telapak kaki, bukan hanya di mata kaki, bukan hanya di lutut, bukan hanya di pinggang, tetapi mari kita ditutupi dengan api Kristus, sehingga yang dilihat bukan kita lagi, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Oh, indahnya Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Nah, ini jaminan. Tidak kompromi, tidak duniawi, tidak ikut-ikutan, tidak materialistis. Oh, tidak kemamon, tetapi lebih percaya Yesus yang dahsyat dan bersamanya kita pasti hidup kekal selama-lamanya. Karena itu mari kita izinkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, bermanifestasi dalam hidup kita. Sebab apabila kita masih dalam kesulitan, itu juga Tuhan izinkan untuk kita lebih mengandalkan Tuhan. Kalaupun kita sudah diberkati Tuhan dengan melimpah, dengan berbagai hal, kita berkata ini cuma titipan Tuhan, dan kita juga akan memberkati sesama sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Saya melihat dalam ayat-ayat firman Tuhan bahwasanya orang yang mengajarkan firman, dia diutus Tuhan untuk memberitahukan kehendak Tuhan. Dan yang menerima firman juga layak memberkati Tuhan dengan apa yang kita miliki. Apakah itu tenaga, waktu, doa kita. Bagi yang Tuhan sudah berikan limpah berkat materi, menaburlah di tanah yang subur. Haleluya. Tanah yang subur adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan tidak ada tanah subur tanpa pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Paling orang akan membuat berkat-berkat itu ke kepentingan lain. Ke kepentingan diri sendiri. Dengan gaya hidup. Seolah-olah bisa menyaingi orang-orang dunia yang berhasil di dunia kontekstual. Tapi saya dan saudara mengerti bahwa apapun yang kita miliki, susah, senang, kaya, miskin, tetap bersama Tuhan, maka Tuhan limpahkan kita kekuatan, kesehatan, kerinduan panjang umur untuk melayani Tuhan, dan juga tidak akan kekurangan dalam segala hal ikhwal yang baik, sebab burung-burung aja Tuhan pelihara, apalagi orang yang senang mengikut Yesus dan menjadi pelaku firman. Jadi bebas dari khawatir, bebas dari rasa takut, bebas dari mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia, tapi kita mau mengandalkan Tuhan 100%. Ada yang melayani Tuhan full time, ada juga yang melayani Tuhan part time. Tapi kalau bukan itu kita buat sendiri, itu memang dari Tuhan, maka ini bisa berpadu dengan satu semangat yang sama, yaitu urapan Tuhan yang melimpah, melebihi handai tolan kita. Dengan adanya urapan, maka kita bisa hidup dalam satu hidup yang baru bagi Kristus. Boleh kita lihat di dalam surat Korintus, 2 Korintus, pasal 3, ayat 7 dan 8. Bunyi firman Tuhan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahu
tidak tahan maksud saya menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Perhatikan ini. Musa adalah seorang nabi dari bangsa Israel. Nabi yang dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Kita sudah tahu sejarahnya. Tapi Musa tidak masuk tanah Kanaan. Musa hanya ngelihat saja di saat dia dibawa Tuhan di sebuah gunung. Ya itu sudah masuk rencana Tuhan. Tapi waktu ia masih berkreasi melayani bangsa Israel, Tuhan pernah berikan banyak hal sehingga tempat wajahnya itu penuh dengan kemuliaan cahaya yang sangat terang benderang. Sehingga mata orang tidak bisa menatap. Rasanya silau. Dan untuk supaya cahaya ini nanti hilang, maka dia menutupi mukanya. Itu aja Tuhan bilang kemuliaan. Kalau kita baca dari ayat 1, pelayan-pelayan perjanjian baru. Apalagi kita sekarang sudah di zaman pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Mari kita membuktikan bahwa urapan itu bukan hanya sekedar kita dengar dan kita lihat atau kita ikuti kepada orang lain. Tapi izinkan urapan itu ada dalam setiap kita. Lebih khusus yang ada di Grace Ministry Zoom. Karena memang Grace Ministry Zoom ini ngeroh. Saya senang juga, saudara. Karena saya memang di cover di pekerjaan Roh Kudus sejak dini. Jadi di mana ada pekerjaan Roh Kudus, saya oke. Saya terbuka sekali dengan Roh Kudus. Karena saya tahu Roh Kudus adalah Roh kekudusan. Bayangkan orang yang berdosa hebat, Tuhan bisa kuduskan asal dia mau bertobat. Yudas aja kalau memang dia rendah hati, minta ampun, Tuhan bisa ampuni, ya kan? Jadi Roh Kudus ini pemulih dalam segala hal. Pertama, dia mengajar, dia mengisahkan dunia tentang dosa dan penghakiman. Kemudian dia kuduskan, dia sucikan, dia berkati. Oh, dipulihkan dalam segala hal. Pelayan-pelayan dalam perjanjian baru ini, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat perjanjian kami, surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Perhatikan ini. Paulus, dia mengakui dirinya tadinya dia pengkhianat orang Kristen. Tetapi setelah dia bertobat, dia dilawat Tuhan dan Tuhan proses begitu rupa sampai ia menjadi buta, tapi melek lagi karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Sesudah itu Paulus diurapi Tuhan dengan minyak alamat kesucian. Karena dia insaf dan sadar bahwa hidupnya tadinya dia anggap segala ketenarannya itu sudah menjadi sampah. Dan dia ikuti Tuhan dengan baik dan benar. Maka dia tidak ingin memuji diri ataupun dipuji orang. Sepertinya hebat sekali, saudara. Dia mau supaya orang semua memuji Tuhan lewat ajakan-ajakannya orang mengenal Tuhan dan hidup benar menurut Tuhan. Sebenarnya kita bersyukur di Zoom ini. Rasanya orang kaya dan orang miskin sederajat ya. Orang yang diberkati Tuhan dan yang tidak sederajat ya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita tidak merasa diri lebih dari yang lain kalaupun ada urapan hebat dari Roh Kudus atau diberkati Tuhan segala berkat rohani, jasmani, materi. Enggak rasa hebat, saudara. Malah lebih rasa seperti apa yang Tuhan katakan. Makin kecil, maka dia yang makin besar. Makin merendah, makin berkurang, maka dia yang makin
bertambah-tambah. Oke? Ini Paulus, dia memberanikan diri mengajar jemaat yang ada di Korintus untuk surat kedua kalinya dalam pasal 3 ini. Karena di sana juga terdiri dari orang-orang melayani dan para kaum awam. Mungkin punya ya identitas yang hebat maupun juga pengusaha yang dahsyat, yang hebat. Tapi Rasul Paulus tidak melihat pada hal-hal yang fana. Namun dia menunjukkan sikap murni bahwa hanya Tuhan panutan yang setia dan abadi atau sejati. Sedemikian Tuhan mau bahwa surat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus dari kamu. Saya percaya ini juga bagi jemaat Tuhan di akhir zaman, termasuk hamba Tuhan. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat ini supaya kita pahami, perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu, orang lain atau dari kita sendiri? Enggak usah, ya saudara, puji Tuhan aja. Kalau orang bilang, hebat, terima kasih, katakan puji Tuhan. Ini maunya Tuhan. Tulus-tulus aja, saudara. Kamu adalah surat pujian kami. Jadi Paulus memuji orang-orang yang dia layani di Korintus. Begitu juga Ibu Ong Lilin, Tuhan pakai untuk memuji kita yang ada di Grace Ministry Zoom. Sampai Tuhan bilang, aku sangat-sangat mengasihi kamu dari A sampai ya urutan terakhir. Saya lihat ada yang dulu sampai 170-an ya, 170, ada 75 ya. Sekarang ada 150-an dan lain. Kemudian saya lihat banyak suara Tuhan yang sudah diperdengarkan. Saya juga berpikir, Tuhan tolong supaya kami semua yang mendengar suara Tuhan ini bukan hanya tunggu apa suara Tuhan mau disampaikan, sesudah itu nggak berdoa lagi, nggak terima kasih sama Tuhan dan tidak dipraktekkan. Tapi saya yakin, puji Tuhan, kita mengimani semua suara Tuhan itu pasti terjadi di saat mana waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ada yang spontanitas terjadi, ada yang belum masih menunggu waktunya. Saya dikuatkan lewat pesan-pesan Tuhan dari Ibu Ong Ling tentang jubah. Saya memang waktu belum jadi hamba Tuhan, ada kesaksian tersendiri, saya diberi Tuhan anugerah. Bukan hanya jubah, tapi pakaiannya begitu indah yang tidak dibuat oleh binatang di dunia ini. Dan itu rupanya persiapan saya harus percaya bahwa kalau panggilan Tuhan, apapun yang menggulingkan, Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya untuk memegang. Kalau apapun yang menjatuhkan, Tuhan tidak biarkan saya memang ikut jatuh, tapi Dia yang pertahankan dan selalu ada spirit untuk meningkat dan meningkat, naik dan naik. Sehingga dikuatkan lewat pesan Tuhan jubah, saya bilang Tuhan begitu baik. Ibu Ong Lili mana tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi nyatanya Tuhan kembali menyegarkan saya untuk saya tetap pertahankan apa yang dari Tuhan. Sampai-sampai jubah kebenaran dia begitu indah dengan perhiasan butiran-butiran emas yang kira-kira ya kelereng kecil begitu dari atas sampai bawah. Saya alami sendiri dan seorang berjubah putih bilang, hambaku, engkau belum tahu aku mengangkat engkau menjadi hambaku, tapi berdiri engkau dan buka ini satu kotak yang begitu bercahaya dan pria yang anggun bercahaya. Dan bisa saya tatap wajahnya begitu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sinar glory Allah. Setelah saya berdiri dan membuka kotak itu. Wow, saya bilang Tuhan, enak punya Tuhan yang luar biasa. Tapi ada pesan, jaga baik-baik pakaian ini. Jangan ada yang merusaknya. Berarti saya standby dari sejak dini, saya tidak mau kalau saya merusak apa yang Tuhan percayakan.
Tapi dari eksternal ada yang merusak dan itu memang terjadi. Tapi saya doa mengasihi, doa mengampuni, doa memberkati saudaraku. Sehingga, aduh memang Tuhanlah yang kuat. Kalau secara manusia nggak kuat. Dan memang senang dengan berdiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan semua Tuhan buat serba mujizat. Memang saya pelayan full time, tapi tidak begini. Tidak pernah menjalankan proposal, tidak pernah. Malah orang yang ngutang ke saya. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau itu kembali, puji Tuhan, berarti berkat saya. Kalau udah enggak, ikhlas. Karena berkat Tuhan Tuhan punya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya tidak takut dengan maya pada dunia. Karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Dan motivasi saya melayani Tuhan, saudara-saudaraku, ada banyak hal kesaksian saya nanti nggak ada waktu. Baik, kita lihat ayat firman Tuhan ini. Dari ayat ini kita pelajari berikutnya ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Aduh, puji Tuhan. Paulus membanggakan orang-orang jemaat yang dia layani di Korintus ini menjadi surat pujian dan telah tertulis di hati sebagai rasul. Kita percaya kita bukan hanya tertulis di hati Ibu Ong Lingling hingga ada nubuat penglihatan siap berdoa. Tapi semua kita sudah tertulis di hati Tuhan. Amin. Ya, kita kan menjadi penopang visi misi Kristus di akhir zaman ini. Jangan lihat masalah. Di mana-mana banyak masalah. Kita pun kalau tidak mematikan keinginan daging kita itu pasti ada masalah. Tapi namanya orang pelayan perjanjian baru atau hidup di era perjanjian baru, akhir zaman lewat Injil Yesus Kristus, udah mati. Ya. Artinya mati, keinginan daging sudah mati. Amin. Keinginan duniawi sudah mati. Sepertinya udah nggak ada masalah lagi. Selain kita berpacu untuk menyenangkan Tuhan dan memeluk Tuhan dalam segala perkara. Udah mati. Karena apa? Di dalam perjanjian baru, pelayan-pelayannya, kalau masih belum mati, dia akan Tuhan proses luar biasa. Ada yang jadi sakit, tapi kita nggak menghakimi ya. Sebabnya kalau mau Tuhan tidak proses, jangan buat macam-macam. Kali matikan atas keinginan daging, matikan saja. Jangan hidupkan lagi. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Menjelaskan apabila kita sudah dikubur di dalam Kristus, kita bangkit bersamanya, kita hidup dalam satu hidup yang baru. Bukan sudah dibaptis, tapi kembali berkubang. Sudah hamba Tuhan, tapi tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Sudah hamba Tuhan banyak cerita yang negatif. Sudah hamba Tuhan iri, dengki, cemburu, dan merasa diri lebih dari yang lain. Saya dihotbahkan oleh Tuhan ini, supaya saya jaga-jaga hati, dan saya boleh sampaikan ini, supaya kita hamba Tuhan di Zoom ini saling menopang. Saya memang belum akrab, belum ketemu di dunia nyata, tapi di Grace Ministry Zoom ini, saudaraku, benar-benar kita ketemu itu enggak apa. Panggil aja Grace, panggil aja, saya ada teman di sini, ada berapa ya, Pak Wilson, Ibu Dorcas, istrinya Pak Wilson, dan lain-lain. Dan lain-lain yang saya belum ingat namanya, tetapi saya tahu sudah beberapa saya ingat, seperti ada Ibu Febenini, ada Ibu Deborah, ada Pak Stefan, dan ada yang lain-lain. Juga saya suka pernah memberitahu pesan Tuhan kepada Pak dokter yang ada di Kediri. Saudara-saudaraku, beliau biarpun tidak seperti kita ya, dia membidangi sebagai dokter, tapi hatinya begitu indah dan mulia. Jadi saya sampaikan ke Tuhan, sehingga Pak Dokter bisa
mendapat jiwa. Dan itu Tuhan kasih istilah dirham. Dirham artinya yang belum sama sekali diayomi secara benar, tiba-tiba dicari dengan pakai pelita, pakai sapu, ya akhirnya dapat dirham. Itu jiwa yang perlu kita cari. Kalau domba hilang, memang harus dicari juga ya. Tapi biasanya kalau domba hilang, kalau dia mau ibadah, dia pindah-pindah. Jadi Kristen jalan-jalan. Mm. Tapi ada juga anak terhilang. Wah, itu hebat. Dia mau atur hamba Tuhan. Kemudian dia bangga dengan pemberiannya. Bukan memberi untuk Tuhan, tapi supaya diangkat-angkat. Dipuji-puji. Akhirnya setelah ada firman Tuhan mengikis dosanya dalam segala hal, dari hal perzinahan, dari hal perselingkuhan, dari hal kenajisan lah. Aduh, dia berontak saudara. Tapi akhirnya dia tidak dan digembalakan lagi oleh orang lain. Ya syukur-syukur bertobat saya bilang. Kalau tidak bertobat, aduh nasib. Nasib malang. Buat sendiri, bukan Tuhan, bukan orang lain. Tapi sendiri yang buat. Jadi tidak boleh salahkan orang lain. Kita terbeban untuk itu. Sebabnya kita harus punya hati Tuhan. Ya, kenapa? Ayat ini berkata 4 atau ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Wow, kita adalah surat Kristus ya. Kenapa? Orang nggak lihat pribadi lagi. Seperti saya, mungkin orang bilang, oh saya ada urapan, ya kan? Orang bilang, wah saya harus berwibawa. Tapi kalau ada urapan Kristus, saudaraku, wibawa kita bisa orang bikin hancur. Tapi kalau keseganan kita kepada Tuhan, kita menyegani Tuhan, Tuhan sangat-sangat mengasihi, menyegani Tuhan. Sehingga setan pun tidak suka mengganggu kita. Apalagi kalau cuma pelet, santet, saudaraku tidak usah takut. Saya di sini, di sekitar gereja, ini gereja lama, saya jadikan pastori. Udah ditaburi jimat, kiri kanan, muka belakang, sekeliling. Yang saya dapati ada 9 model. Dan itu Roh Kudus yang kasih tahu. Saya bilang, kenapa saya ada di sini tidak nyaman? Sepertinya bisa angkat kaki. Tidak nyaman. Saya ketemu orang di daerah ini, dan mereka bilang di tempat kami tinggal itu ada 95% masih penyembah berhala. Wah, pantasan pelayanan perintisan saya hancur. Banyak hamba Tuhan yang tinggalin, angkat kaki. Akhirnya saya datang kunjungan orang tua, karena masa tua, saya mesti tangani, karena ada nubuat pada saya di Medan waktu itu, tahun 83. Nah, pada tahun 95 itu, kembali mereka serahkan ulang ini pelayanan. Dan ternyata saudara-saudaraku memang hamba Tuhan bukan tidak puasa, bukan tidak berdoa, tapi itulah serangan balik. Akhirnya mereka tinggalkan pelayanan jadi babak belur. Jadi saya merintis kembali, memulihkan pelayanan ini dengan kekuatan Roh Tuhan. Sehingga saya angkat tangan dan saya berkata, Tuhan, Engkau tidak miskin. Engkau yang punya pelayanan ini, Engkau yang mengutus, Engkau yang jadi sponsor. Dengan tulus. Dan saudara-saudaraku, Tuhan pulihkan. Tapi kita, Tuhan perlihatkan jimat-jimat ada 9 model. Belum lagi binatang-binatang lipan berpasang di saat tidur. Mereka jatuh, pasangan-pasangan pindah ke kamar satu, datang lagi. Wah, memang serangan. Dan memang kalau nggak kuat bisa mati tubuh. Tapi ya, angkat peperangan dengan kelengkapan senjata Allah. Bukan hanya asal ngomong, tapi praktekkan. Sehingga tinju kita tidak memalu angin. Tuhan bela, Tuhan bertindak untuk memberikan kita kemenangan. Karena janjinya di firman Tuhan, bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanan kebenaran.
Tidak usah dibaca ya, Yesaya 41 ayat 10. Sebabnya kita perhatikan ketika kita memenuhi syarat firman Tuhan, kita tidak lebih dari yang lain. Tapi memang Tuhan dahsyat, dia besar di hidup kita. Jadi intern kita atau internal kita ada firman dan hukum. Ada Tuhan dan Raja di hidup kita. Di hati nurani kita ada Allah yang spirit kita keluar dengan kuasa rohnya, sehingga ini mata air yang jernih yang memancar keluar, dan semua eksternal kita tertaklukkan. Tertaklukkan, tidak usah takut. Saya spirit juga Pak Wilson ini, mungkin dengar atau enggak ya. Spirit, bukan cuma dia yang dapat tantangan begitu. Saya kira Ibu Ong Ling Ling juga, wow, kalau enggak Tuhan mungkin. Dan sekarang ini kita mendoakan kita suaranya supaya jangan terganggu. Saya tetap mendoakan, bukan puji ya, bukan saya sudah tahu, tapi Tuhan suruh saya berkata supaya kita juga saling mendoakan, jangan kesendirian atau masing-masing. Kita tidak boleh kehilangan kesetia kawanan. Sekalipun kita belum ketemu face to face, belum ketemu secara dunia nyata, masih di Zoom dengan alat media yang canggih yang dimiliki oleh Grace Ministry Zoom, sehingga kita bisa ibadah dengan senang hati. Luar biasa Tuhan kita. Ketika kita lihat saudara-saudaraku ayat ini memang cukup luar biasa, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kenapa Tuhan menyebut loh daging? Daging kan lembut, bisa dipotong bagaimana rupa, bisa kita masak kemudian kita makan, wah lembut. Tetapi kalau batu kan bagaimana? Nggak bisa. Ini bukan batu Yesus. Batu yang ada sehingga ada mereka tulis-tulis segala macam, ayat-ayat, iya kan? Sampai di kuburan-kuburan aja, kalau di daerah saya ada pakai gambar Yesus, pakai ayat-ayat. Aduh, saya larang, jangan menghina Yesus, mbak, di kuburan. Syukur-syukur Tuhan mau selamatkan. Saudara-saudaraku, ini sedikit kesaksian saja. Dan memang orang-orang beda-beda ya. Kalau takut Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan. Tidak juga mempermainkan Tuhan dan membuat Yesus seolah-olah murahan. Oh ya, kita tidak demikian. Jadi Tuhan inginkan supaya firman Allah ini tertulis di dalam hati kita. Bukan di loh-loh batu, tetapi tertulis di loh-loh daging, yaitu di dalam hati kita. Ada firman, ada Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus Kristus di hati kita. Percayalah, masalah apa yang saudara hadapi? Masalah sakit penyakit, masalah kekurangan, masalah kebobolan, babak belur usahanya. Ada Yesus yang siap menolong, memulihkan dengan perantaraan Roh Kudus yang mulia dan dahsyat. Sebanyak Tuhan pertemukan dengan orang-orang butuh pertolongan. Saya cuma bilang, saya tidak bisa menolong. Saya hanya bisa bantu doa, tapi kalian harus beriman pada Yesus. Kalau kalian beriman, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kamu bisa mendapat jawaban serentak. Ada yang belum punya keturunan, ada yang sudah dipasung, karena ya udah merusak segala macam. Ada juga yang rambutnya udah nggak pernah disisir, dimakan-makan, ibu-ibu, saudaraku. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong. Ada yang sudah mau cerai, tidak harmonis bagi rumah tangga, tapi setelah dilayani mereka jadi pulih kembali. Oh, yang suka ganti-ganti boyfriend banyak, yang komersial dengan dirinya banyak. Yang hadapi itu, Tuhan tolong. Memang pertobatan harus ditegakkan. Sudah bertobat, sudah buah-buah pertobatan, ya Tuhan bisa urapi, dan Tuhan berikan karunia-karunia roh. Ada yang hikmat, pengetahuan, membedakan roh, ya. Pikiran kita diberi Tuhan pikirannya, pikiran kita menyatu dengan pikiran Tuhan. Bahasa roh, mengartikan bahasa roh, sinonim dengan nubuat, bukan kubuat, bukan juga kulihat, berdosa.
kalau kubuat dan kulihat atau imajinasi. Tapi kalau dari Tuhan di hati kita, kita katakan kita diberkati Tuhan. Contohnya ada di kita. Amin. Senang-senang dengan Tuhan, tidak usah tegang, tidak usah kita lemah ataupun bimbang, ragu dengan kuasanya, tapi kita optimis, tangkap visi misinya. Dan nikmati Tuhan dengan kita itu tidak bisa terpisahkan. Masalah boleh ada, dan kita tidak undang pun dia datang. Tapi kalau ada Tuhan dengan kita, tidak ada yang lebih stres, tidak ada yang beban mental, tidak ada yang macam-macam kehidupannya. Tapi dia mau hidup paralel dengan firman Allah. Jadi ada koridor Tuhan yang tidak bisa membuat kita keluar dari rencananya. Dari area kekudusannya atau kesuciannya juga ya. Sebabnya lihat di ayat ini saudaraku, kalau sudah di dalam hati manusia itu firman dan Roh Kudus sudah terukir. Ayat berikut. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi keyakinan kita jangan menipis, jangan menurun. Tapi demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dia jangan beriman pada manusia, dia dipakai Tuhan. Saya beriman padanya, berdosa. Tapi kita datang pada orang yang dipakai Tuhan, kita berdoa, kita merendah, dan terima mujizat pertolongan Tuhan. Ini maunya Tuhan. Dia tidak memberhalakan siapapun. Tapi misalnya itu kita mesti Bapa dalam roh dan kebenaran. Sama dengan kita menggaya hidupkan pengajarannya. Bukan hanya megang, tetapi menggaya hidupkan. Meluaskan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Ayo, jangan ada yang berdiam. Bukannya ibu-ibu yang bisa bernubuat. Bukan hanya 2 orang yang bisa bernubuat atau 3 orang. Semua bisa. Bukan hanya berkhotbah, firman yang tertulis. Dengan urapan kita bisa. Tetapi tanda akhir zaman kita perlu gali dan kita perlu laksanakan. Ini maunya Tuhan. Ketika demikian besarnya keyakinan kami kepada apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita, maka kami meyakini dari Allah oleh Kristus dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ingat, titipan Tuhan bukan pekerjaan kita, tapi Tuhan buat kita melayani, dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Dalam pengembalaan, dalam penginjilan, Grace Ministry Zoom, ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau pekerjaan Tuhan, kenapa Tuhan tidak bela kita? Dan ternyata Tuhan bela kita karena ini pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin Grace Ministry Zoom tidak hanya berselang beberapa tahun. Tapi mari pertahankan ini. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Yesus Kristus hingga Yesus datang kembali. Dengan demikian di ayat berikut saudara-saudaraku. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Haleluya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi enggak sombong ya. Enggak congkat. Enggak rasa diri lebih yang lain. Enggak jagoan. Saya bilang dulu saya susah bicara. Saya pendiam. Tapi setelah saya diurapi Roh Kudus, ya biarpun banyak kekurangannya, tapi saya tahu Tuhan akan luruskan, Tuhan akan sempurnakan. Yang penting hati kita berkenan pada Tuhan. Kita sayang Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan dan firman-Nya dan Roh-Nya. Kita mengasihi semua orang demi keselamatan. Sebabnya Tuhan mau pakai Grace Ministry Zoom, bukan hanya sebegini. Tapi mari minta hikmat untuk mengatasi segalanya. Dan Tuhan percayakan kepada hambanya, Evangelis Ibu Ong Ling Ling. Saya sangat yakin beliau tetap eksis. Sekalipun banyak tantangan. Tapi lihat Tuhan yang besar, yang hebat, yang dahsyat. Yang memelihara. Baik pribadi, keluarga, dan semua yang terkait di dalam Grace Ministry Zoom. Yang di berbeda-beda tempat. Ada yang di luar negeri saya lihat. Luar biasa Tuhan kita. Sedikit lagi. Ia yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru.
Hai, saudaraku, pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kalau Nabi Musa melayani di perjanjian lama, dan urapan Tuhan padanya berpribadi di zaman perjanjian lama kepada nabi-nabi. Tapi sekarang urapannya bukan hanya pada Ibu Ong Ling, tetapi kepada kita semua juga, khusus yang ada di Grace Ministry Home, termasuk para co-host, termasuk para dokter di sini, termasuk para pengusaha, termasuk para yang usaha kecil-kecilan sampai yang ibu rumah tangga, sampai mereka juga yang dalam beban berat. Tuhan mau tolong. Mari kita angkat pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saya makin berani kalau cerita pekerjaan Roh Kudus. Dan bukan hanya cerita, saya alami memang Roh Kudus ini memang hebat. Saya pernah sakit juga. Tapi saya tahu ada dokter di atas segala dokter yang merawat. Dan memang Tuhan menyatakan pertolongannya. Itu sebabnya saya semakin lebih dalam lagi mengasihi, mencintai, menyayangi Tuhan dan pekerjaannya demi sesama, supaya lebih sungguh lagi kita mempraktekkan firman Allah. Ketika kita sudah mempelajari ayat-ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan, maka lebih jauh dikatakan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Coba kita nggak mengandalkan Roh Kudus, ya. Paling saya berkhotbah ini baca, bikin konsep, ya kan? Dan tidak ada urapan Roh Kudus, jadi huruf-huruf yang mati. Tapi kenapa ini bisa hidup di dalam kita, kepada kita yang hadir di Grace Ministry Dome ini? Karena kita menggunakan Roh Kudus yang kita andalkan 100%. Amin kan ini, saudara? Tidak ada yang lebih dari kita. Saya manusia tidak lebih dari saudara. Cuma saya meyakini bahwa saya memberitakan dengan baik. Tuhan juga senang. Sama dengan tatkala saya menabur roh, saya akan menuai roh. Tapi kalau saya menabur kedagingan, nah itu juga yang dituai. Tidak ada artinya. Saudara juga menabur banyak di pekerjaan Tuhan. Contohnya, tuntutan-tuntutan untuk membagi kasih di waktu Natal. Dan juga untuk pembangunan ataupun gedung menara doa yang Tuhan sudah memulainya. Saya bilang, Tuhan, di sini juga banyak tuntutan di pengembalaan ini. Tapi saya berdoa nanti bagaimana Tuhan. Saya yakin nanti menara doa yang sudah ada, tapi masih bentuk sewa. Nanti saatnya nggak sewa lagi. Amin. Saya yakin itu. Tuhan kita kaya. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang penting hati kita utuh bagi dia. Saya banyak mengalami mujizat. Tapi di saat Tuhan buat, saya juga enggak seperti yang mujizat sebenarnya saya alami dulu dan waktu-waktu yang lampau. Tapi saya tetap senang, saya tetap enjoy. Karena Tuhan kita punya cara. Dia siap menolong. Dan dia punya jalan keajaiban. Jadi untuk hal-hal fana tidak akan menghalangi kita untuk tidak mengangkat Kristus. Kristus dan Kristus setiap saat. Puji Tuhan. Kita tidak mengikuti yang tertulis saja, tetapi kita mengikuti yang Roh Kudus hidupkan. Haleluya. Maka di ayat 7 berkata, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatap jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Benar, itu dari Tuhan. Sehingga cahaya Musa begitu berkilauan.
Mata bangsa Israel tidak bisa berani menatap karena memang silau, saudara. Oleh karena itu, saya dan saudara, lebih dari itu Tuhan percayakan. Sedangkan itu Tuhan katakan penuh mulia atau mulia, penuh kemuliaan. Apatah lagi ayat 8 berkata, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayo, jangan ada yang ngantuk. Nanti kalau dengar suara Tuhan, dengar aja dan lakukan. Dan berkata Tuhan, pakai hambamu lebih jauh. Biarkan kuasa bekerja dalam hidup kita. Pada pesan-pesan Tuhan ini menghimbau kita untuk tidak terpisah dari Tuhan. Bukan setelah diberkati Tuhan dalam semua permohonan kita, kita sudah lupa bersyukur, sudah lupa berdoa, sudah menjauh dari Tuhan, nanti ada perlu datang lagi. Ya tidak. Mari kita lebih bersatu lagi. Karena dua orang aja bersehati Tuhan ada. Apatah lagi udah ratusan ya. Tuhan pasti selalu menyertai dan dia ingin mengangkat pekerjaannya. Apatah lagi alat ini bisa menjangkau mancanegara. Saya sangat yakin kita tidak perlu sebenarnya memperkenalkan siapa kita, tapi kita mau memperkenalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ini ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi orang yang dalam roh Allah itu merdeka. Kalau ada penjajahan berarti kita punya dosa yang belum selesaikan. Kalau masih kita khawatir dan masih kita lemah, tidak lagi merdeka, saudaraku, berarti ada setan yang mengganggu. Tadi ada orang telepon saya jauh dari pulau, sebuah pulau yang namanya Pulau di daerah Sulawesi Utara ini banyak pulau juga, saudaraku, Siau, Pulau Siau. Itu ibu tidak tertidur, dia ya semacam stres, sudah mulai ngomong-ngomong sendiri. Rasanya kosong, tidak semangat kerja. Padahal penatua, saudaraku, penatua dari gereja Protestan. Tapi dia sudah terserang iblis. Dan saya akan doa peperangan, doa pemutusan. Ternyata ya udah, katanya udah lega. Iya tidur aja kalau ngantuk. Jangan banyak pikiran. Ada di sini, serahkan semua pada Tuhan. Ya. Jangan hanyut dengan pengaruh-pengaruh roh lain yang membuat Roh Kudus tidak bersarang dalam hidup kita atau tidak di dalam hati kita. Kita ini adalah wadahnya Roh Kudus. Tuhan mau diam di dalam kita. Sebabnya kita akan tetap memperhatikan pelayanan ini baik di bidang rohani maupun pembangunan fisik dan juga untuk materi ataupun keuangan ya. Jangan pelit karena apa yang kita tabur itu kita tuai. Ada banyak ayat-ayat yang menopang hal itu. Saya enggak usah sampaikan karena banyak ayat sebenarnya. Cuman saya tahu ini Zoom. Kadang sudah di sini sudah jam 12, di sana masih jam 11. Di sini sudah jam 1, di sana masih jam 12. Tapi saya kalau ada pelayanan memang suka terlambat. Dan kalaupun saya sudah dalam keadaan tidak fit, saya tetap berdoa untuk tetap Zoom ini berjalan dengan lebih indah lagi daripada waktu-waktu yang silam. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Perhatikan, kalau Musa berselubung, untuk cahaya itu hilang dia berselubung. Tapi kita sudah tidak berselubung. Sudah memang mencerminkan kemuliaan. Wow, dalam diri kita semua ada kemuliaan Allah. Saya senang mendengar ibu-ibu muda di sini berbuat, berpenglihatan. Hamba Tuhan juga, namanya pengajar. Bukan cuma pegang pengajaran, tapi ajarkan. Dan kita juga memberi contoh. Ya, ini namanya spirit. Sehingga kita bukan hanya dengar pesan Tuhan, setiap kita ikut, tapi saudara punya keyakinan, saya juga mau begitu. Topang sungguh pelayanan ini untuk lebih mantap, lebih hebat lagi. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, serupa dengan Tuhan. Serupa bukan jadi Tuhan, tetapi serupa dengan gambarnya. Perjanjian lama bilang, ejaan lama, seturut dengan peta dan teladannya. Wow, serupa dengan gambarnya, seturut dengan peta dan teladannya, berarti kita menggaya hidupkan teladan Yesus. Biar dicaci, diam aja. Saya pernah ada orang maki-maki, tapi dia tidak tahu masalah, cuma dia sok jagoan, ingin disegani, ingin dihargai, tapi tidak dalam urapan. Jadi setan pakai. Tuhan uji saya, tapi saya hadapi dengan baik. Saya bilang, tenang, tenang, tidak usah emosi. Kalau emosi bukan dari Tuhan, saya mau bela diri, tidak mau. Tapi Tuhan lebih tahu. Akhirnya saudaraku, kesian. Dia naik ojek, dia pakai rok yang agak lebar. Tahu-tahu rok yang lebar ini tergulung-gulung di terali motor. Akhirnya apa saudaraku? Jatuh, patah, dijahit mukanya, tulang belakang bermasalah juga. Banyak. Saya bilang saya nggak mendoakan celaka. Tapi Tuhan juga lihat kalau udah keterlaluan nantang-nantang orang yang nggak bersalah. Sama Tuhan tidak salah, tapi mungkin manusia tidak ada salah saya. Saya mulai ini dengan tulus hati, tanpa pamrih pun jadi. Daripada dia bangkit-bangkit, saya tak terbeli, saya pikir. Saudaraku, ini ketulusan saya bersaksi, ayo kita mau menjadi pelaku firman saja ya. Tidak usah kita mengusik orang lain. Aduh, daripada urus masalah orang, mendingan urus diri kita sendiri dengan Tuhan. Dan di dalam satu kelompok Grace Ministry Zoom, boleh saudara sharing dengan siapa aja, tetapi tetap kita ada dalam tutupan kemuliaan Tuhan atau koridor Tuhan. Sehingga nanti kita akan merasakan bagaimana realita Tuhan yang begitu akurat dalam hidup ini. Dan kita tidak mampu tergoyahkan oleh apapun juga. Saudara yang diberkati Tuhan, kesimpulan khotbah saya pada saat ini adalah Allah mengurapi kita asal kita hidup dalam satu hidup yang baru dan menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Sudah pasti ada urapan yang hebat, urapan yang dahsyat di dalam hidup kita. Dan nanti Tuhan akan memberikan kita sebagaimana dia janjikan, ada kemuliaannya yang besar yang terjadi atas pekerjaan rohnya di dalam pelayanan roh yang kita kerjakan. Saya percaya Grace Ministry Zoom ada kemuliaan Allah yang besar di dalamnya. Tapi kita juga tidak akan terlena untuk tidak berperang setiap saat. Angkat terus kelengkapan senjata Allah. Sebab ada roh-roh yang jahat yang akan berusaha menguasai juga pikiran dan pengaruh hati. Akhirnya akan ada beberapa di antara kita yang menjadi lemah, letih, lesu, lunglai. Bahkan ada yang menjadi sakit. Itu sebabnya perangi dia dengan iman yang teguh untuk kita bisa mendapatkan kekuatan yang besar dalam pekerjaan Roh Kudus yang kita sedang rindukan dan sedang kita ikuti dan kita gaya hidupkan. Maka kita yang beriman ini Tuhan suruh untuk kita bisa berkorban, ya, berkorban. Kalau Tuhan sudah gerakkan, kasih aja. Saya pernah digerakkan Tuhan waktu saya ke satu STP. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Saya kapok waktu itu. Salah saya. Memang tujuan saya tidak menyusahkan orang lain. Sebabnya waktu saya ke STP, saya bagi itu berkat. Karena saya pikir saya masih mau naik pesawat. Waktu itu saya mau ke Medan. Tapi memang Tuhan sudah kasih tahu saya waktu saya mampir di Bandung. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah kasih tahu. Kasih aja. Tapi saya berhikmat. Kita kalau saya. Daripada saya bikin seseorang, saya paruh aja. Dan ini saya sisakan untuk ongkos saya ke Medan.
Wah, karena saya dibekali dengan buku-buku yang berdos, berapa dos, ada Alkitab, ada buku-buku rohani. Jadi waktu di Cililitan, saudara-saudara, saya dari Bandung, Cicahem, kemudian saya ke Cililitan, tahu-tahu tas sandang saya udah di silet. Aduh, tapi buku-buku semua berapa dos saya bisa amankan. Dan banyak orang memang mengelilingi saya, panggil-panggil saya untuk kemana, kemana, kemana. Ini di Jakarta. Terus ada satu bapak, dia bawa taksi, terus dia bilang, Dek mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Rawamangun, di Jalan Mundu. Oke. Tuhan, setelah sudah masuk ke mobil ini, dos-dos yang saya bawa, saya juga udah naik ke mobil, saya lihat tas saya. Wah, tapi Tuhan ajaib. Tinggal ongkos ke Rawamangun. Dekat sisa tinggal ongkos ke Rawamangun. Setelah saya tiba di rumah keluarga, tante saya prihatin, dan dia bilang, Grace, kenapa kamu tidak seperti hari itu? Dia bilang, ceria. Saya bilang, tante, saya kehilangan uang tadi di Cililitan. Tapi dia juga majelis gereja, dia bilang, nggak usah dipikir, biarin aja. Saya aja di Singapura kehilangan. Saya berdoa, saya senyum-senyum. Tahu-tahu saya dapat tiket gratis ke Medan. Jadi saya bilang, puji Tuhan, maling juga dapat kebagian dari saya. Mungkin tidak ada makanannya. Ya inilah kesulitan aneh-aneh, tetapi puji Tuhan, bagi Tuhan. Dia tidak buat kita melarat, miskin, papa, dan telanjang. Setan buat kita bisa begitu, tapi kita tidak mau dan kita menolak serangan balik ini. Sehingga Tuhan juga buat kita diberkati. Diberkati. Itu aja berkat materi, apalagi berkat rohani. Nah, setelah kita bisa memberi, memberkati pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, tidak usah ragu-ragu. Tuhan akan perhitungkan. Dan dia membalas berkelimpahan menurut janji firman-Nya. Yang penting dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang tulus. Dan apa yang sudah kita perbuat, Tuhan akan memberikan bimbingan rohani dan hebat serta dahsyat dalam hidup kita dan juga hal-hal jasmani. Dia beri kita nafas hidup, sehat, panjang umur, bahagia. Berbahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan dia beri kita kemenangan dan berkelimpahan. Itu yang Tuhan janjikan. Untuk itu saya bersyukur kita boleh bersama di malam ini. Persiapkan urapan Tuhan. Dan kita tetap menjadi orang-orang yang di dalam pengurapan. Orang-orang yang hidup dalam urapan baru oleh Roh Kudus. Dan hidup dalam satu hidup yang baru. Artinya sudah mati segala dosa. Hidup untuk kebenaran. Maka selalu ada kesembuhan dan mujizat serta ada pertolongan Tuhan. Keselamatan, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Saya tibakan di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Gembala Grace Lumampau, atas pelayanannya dan firman Tuhannya. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang bisa disampaikan. Saya persilahkan. Baik. Tadi sementara kita mengawali ibadah Grace Ministry Zoom, Tuhan memperlihatkan hambanya Ibu Ong Ling Ling sedang dalam posisi berdoa dan bersungkur bukannya di batu yang bercahaya tapi di air yang jernih. Dan air ini tidak membuat ibu kedinginan. Namun ibu penuh semangat sehingga setiap pesan-pesan Tuhan yang keluar dari mulut ibu ini bagaikan lidah-lidah api yang mengenai ke lubuk hati.
kita-kita yang mendengar dan menerimanya. Dan ada juga semacam bulatan-bulatan putih ini diberi seorang berjubah putih untuk ditelan oleh ibu. Ibu Ong Lilin menelan setiap butiran-butiran putih yang Tuhan berikan. Dan ada suara Tuhan berkata, "Hambaku, aku yang memberikan karunia kepadamu. Lakukan ini dengan baik dan benar. Tapi engkau harus berdoa bagi mereka yang mendengar dan menerima, supaya mereka tidak akan jatuh dalam kelemahan." Tuhan beritahu begitu. Sebab di saat mereka lemah, setan akan membuat banyak hal, cobaan dan tantangan terjadi. Tapi dengan doa hambanya, maka yang menerima firman yang sudah keluar dari mulut ibu, dengan kekuatan Tuhan juga menguatkan ibu, maka semua akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Kesaksian lebih jauh, menara doa ini ada tangan yang bercahaya yang menopang. Sehingga di saat menara ini digoyang-goyang supaya runtuh, justru tangan-tangan yang menggoyang ini yang jatuh tergeletak. Ini yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Saya bersyukur sama Tuhan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Ibu Grace Lumampau, atas pesan-pesan Tuhannya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Feben ada berdoa buat firman Tuhan. Ibu Gembala Feben ini ada di tempat? Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Masih ke mute, Bu. Beribadah, kita bersyukur Tuhan kasih kita sehat, kekuatan, semangat untuk terus menghampiri kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hambamu, Ibu Grace Lumampau, Tuhan pakai dalam pelayanan penggembalaan di daerah Bitung dan sekitarnya. Supaya jiwa-jiwa yang dilayani semakin bertumbuh dewasa, semakin setia dan mengalami berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Berkati hambamu dengan keluarganya, berkati penggembalaannya, berkati pergumulannya. Tuhan pakai semakin indah di tangan Tuhan. Urapi kesehatannya, berkati hatinya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan semua kepadamu. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, jemaat Zoom yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, buat kami bertumbuh, agar kami menutup hati untuk hal-hal yang negatif, agar kami membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, yang membuat kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat iman dan rohani kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah melawat kami lewat pujian penyembahan kami. Oh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat doa nubuatan yang Tuhan sampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Karena kami percaya saat kami dekat kepadamu, kami boleh mengalami ketenangan, kami boleh mengalami keamanan. Oh Tuhan, kami boleh mengalami keselamatan dan damai sejahtera dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau firman-Mu membuat kami terus semakin hari semakin semangat untuk mencari kebenaran. Oh Tuhan, karena hidup di dunia ini kami tidak bisa lepas dari firman-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi Kristus sendiri. Tuhan, jangan sampai kami terlepas dari genggaman tangan-Mu, agar kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih.
Jamah pikiran dan hati kami. Mampukan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami untuk tetap kudus dan benar. Terus melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan yang ada di Grace, oh Tuhan, Numampau ini Tuhan, di Grace, oh Tuhan, Zoom ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka yang sedang bermasalah dalam keluarga, rumah tangganya, yang bermasalah soal pekerjaannya, bermasalah dengan kesehatannya. Oh Tuhan, Engkau tolong semuanya, baik mereka yang sedang menghadapi masalah, baik dalam, oh Tuhan, kehidupan anak-anak, suami istri, orang tua, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati pergumulan mereka, pekerjaannya, bisnisnya, proyeknya. Oh Tuhan, kuliahnya maupun sekolahnya, dengan masa depannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan pertolongan. Kami percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Karena kami percaya saat Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami boleh percaya bahwa Tuhan Engkau yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan serta pengharapan di dalam Engkau. Tuhan berkati, Tuhan, haleluya, kami serahkan, haleluya, kohos, Tuhan, Engkau mau pakai, berkati pelayanannya, baik kami doakan, oh Tuhan, haleluya, Julius, Tuhan, Engkau sendiri kan memberkati pelayanannya, pengabdiannya dalam melayani pekerjaan Tuhan, Engkau mau tolong apapun yang sedang Tuhan tersirat dalam hati pikirannya, Tuhan yang maha tahu, Tuhan maha hadir untuk menolong setiap doa yang diucapkan di hadapan Engkau. Berkati keluarganya, berkati Tuhan supaya Tuhan kirim tulang rusuk yang sesuai dengan, oh Tuhan, yang sepadan, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Berkati juga Tuhan, haleluya, hamba-Mu David bersama istri Sylvia, kami serahkan Tuhan pakai dalam pelayanannya, pengabdiannya untuk pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, rumah tangga hidup nikahnya, berkati anak-anaknya. Oh Tuhan, berkati usaha dan pekerjaannya, bisnisnya, apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan selalu menolongnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dalam doa senantiasa untuk hamba-Mu, oh Tuhan, Bapak Wilson Pangkai. Oh Tuhan, segera bangkit dari tempat tidurnya, dan hamba-Mu boleh mengalami mujizat Tuhan, boleh disembuhkan kembali, karena dengan hidupnya hamba-Mu boleh melayani jiwa-jiwa. Oh Tuhan, dengan hidupnya jiwa-jiwa boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Stephen Moses. Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan pertolongan-Mu dalam pelayanan pengembalaan dan keluarganya. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Luther Mandi, Tuhan pakai dalam pelayanannya, penggembalaannya. Oh Tuhan, masing-masing hamba-Mu Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak, oh Tuhan, haleluya, Dr. Habil Ndun, Tuhan, Engkau berkati bersama keluarganya, Tuhan berkati profesinya, berkati pelayanannya, oh Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan pakai untuk menangkan banyak jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, haleluya, Dr. Endriana, Dr. oh Tuhan, haleluya, haleluya, Sarwono, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mau pakai mereka Tuhan, sesuai dengan, oh Tuhan, haleluya, kasih karunia-Mu untuk jabatan seorang dokter yang bertanggung jawab di hadapan Engkau. Engkau mau pakai, turunkan kuasa-Mu, urapan-Mu, setiap kali membuka praktek Tuhan, pasien-pasien itu mendapatkan jaman tangan Tuhan, lewat haleluya, dokter-dokter anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk beberapa hamba-hamba Tuhan, Ibu Dorcas, oh Tuhan, Ibu Deborah,
Tuhan kami serahkan juga, oh Tuhan Bapak Daniel, Tuhan kami serahkan Bapak Timotius, Tuhan kami serahkan Tuhan pakai dalam pelayanannya, pengembalaannya, dimanapun berada, baik mereka sebagai evangelis, Tuhan juga pakai dalam urapan kuasa-Mu, supaya kami memiliki motivasi yang baik dan benar untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di atas bahu kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, Cik Ling-Ling yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani pengembalaan di dalam Zoom Grace Ministry ataupun di onset. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin bertambah urapan Tuhan turun atas pribadi hamba-Mu. Kuasa otoritas-Mu Tuhan terus melingkupi hamba-Mu. Haleluya, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dengan kekuatan supranatural Tuhan. Tuhan bekerja dengan sempurna. Tuhan berkati suami dan berkati juga anak-anak, semua menantu dan juga semua cucunya. Juga kami doakan supaya oh Tuhan usaha pekerjaannya, bisnisnya terus diberikan kelancaran dan kemudahan. Semua pergumulan hamba-Mu untuk membuka, oh Tuhan menara doa, biar Tuhan sendiri akan campur tangan, Tuhan turun tangan dan memberkatinya supaya baik bisa terwujudkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Grace ini Tuhan. Haleluya, Grace Ministry boleh berkembang meluas Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk rencana, untuk oh haleluya, Baksos Tuhan juga Kau turun tangan dan berkati para sponsor donatur yang sudah menyumbangkan, yang mengorbankan apapun menjadi kebutuhan keperluannya Tuhan. Engkau cukupkan semuanya. Semua panti asuhan yang akan dikunjungi terus mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Roh Kudus menjadi penghibur kami. Oh Tuhan, firman-Mu memberikan keteguhan iman kami, membuat kami semakin bertumbuh dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah Zoom yang akan dilanjutkan, oh akan sampai selesainya. Tuhan berkati hamba-Mu Cik Ling-Ling kesehatan dan kekuatan. Oh Tuhan, sukacita, damai sejahtera, semangat Roh Kudus ada di dalam diri pribadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan, turun tangan dan memberkati kami dengan berkat ilahi sorgawi atas kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, memberkati kita melimpahi dengan segala kebaikan, ketenangan, keselamatan, damai sejahtera, kenikmatan dan kepuasan itu Tuhan berikan kepada kami dari sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan membawa kami terus makin naik dan naik. Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Vipanini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Terima kasih Cik Ling, sama-sama Cik Ling, Tuhan berkati. Sama-sama Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ya yang mau menyampaikan pesan Tuhan, ada? Ya, shalom. Ya, Shalom. Bapak Paulus Aming. Selamat malam, saudara terkasih semua. Ya, puji akan nama Tuhan. Sebelumnya saya menyampaikan, memang sebenarnya sudah lama saya mau sampaikan, tapi Tuhan belum izinkan. Tapi malam ini puji Tuhan. Terima kasih sama hambanya telah Roh Kudus telah menggerakkan hambanya membawa firman. Pertama beliau sampaikan firman, kalau tidak kena saya selalu tanya, Tuhan, firman malam ini untuk siapa? Tapi diam, Tuhan tidak bicara. Seketika hambanya buka di 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-8. Betapa
lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh Kudus. Nah, saudara-saudariku, saya ingin menghimbaukan kita semua bahwa kita di Zoom ini yang telah hambanya Cik Ling disampaikan kepada kita nubuatan-nubuatan adalah pengertian Roh Kudus. Kita ikut di Zoom ini kita juga harus tertib dan hati-hati. Kelap kali didoakan orang lain, mic dibuka, ada suara keributan. Saat menyampaikan firman juga ada yang sebagian mic-nya terbuka, hanya berganggu. Ada juga sebagian ingin mengkacaukan umat yang ada dalam Zoom. Saya tidak akan sebut satu persatu, tetapi saya menghimbau bahwa mari kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh hambanya Cik Ling ini bukan dari beliau sendiri, melainkan dari Tuhan dan Roh Kudus sendiri. Sehingga kita menghadapi Roh Kudus, itu pelayanan yang sangat mulia ini, kita juga harus menjaga dan menghargai dan menghormati. Karena ada Alkitab lain mengatakan, engkau menyangka dan menghujat anak manusia, dosamu diampuni. Tetapi menghujat kepada Roh Kudus di dunia ini dan dunia akan datang tidak diampuni. Saudara-saudariku, mari yang ingin mengkacaukan domba-domba di dalam Zoom Grace Ministry ini, ingin menarik domba-domba ini, samohon bertobatlah. Mari kita sama-sama tetap mendukung, memajukan Grace Ministry ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mungkin Pak Saudara Pak Unandi masih ada. Mungkin kalau pernah berguru sama seorang nenek untuk memberobatkan orang lain, kalau masih dipegang, saya mohon dalam kasih Kristus dilepaskan. Sehingga penyakit-penyakit yang Bapak alami akan sembuh. Nah, dan saat ini saya ingin bersaksi karena berulang kali bahwa nubuatan dari hambanya Cik Ling sampaikan kepada saya selalu mengatakan melayani ladangku, melayani jiwa-jiwa, kasih makan jiwa-jiwa, menyelamatkan ikan-ikan, tapi puji akan nama Tuhan. Tanggal 18 kemarin, Tuhan telah membuat mujizat dan menyatakan memberi tanda bahwa saya harus buka pelayanan di tempat ini, sehingga puji Tuhan tanggal 18 kemarin kami sudah buat patok untuk membuka pos PI pelayanan di tempat ini, saudara-saudariku. Sehingga saya himbau kepada hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua anggota Zoom ini, mendukung saya dalam doa. Buat hambanya Cik Ling tetap semangat, kemuliaan Tuhan dan anugerah Tuhan lebih besar menyertai Cik Ling daripada ejekan dan yang lain-lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Paulus Aming ya, yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Semangat ya Pak Aming, melayani Tuhan dengan segenap hati. Penyertaan Tuhan nanti luar biasa dan berkat Tuhan juga luar biasa. Dan Tuhan pakai Pak Aming menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, yang tadi disampaikan itu benar. Selama ini saya diam, saya tidak nyebut nama, ya. Tapi Tuhan kasih tahu ada beberapa orang yang masuk di dalam Zoom ini hanya akan menarik dan menarik orang-orang jiwa-jiwa keluar, ya. Seperti yang Pak Paulus Aming katakan, itu benar. Kita banyak berdoa dan kalau masih ada orangnya bertobat. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan gereja biasa-biasa. Kita jangan main-main sama Roh Kudus. Akibatnya nanti fatal, ya. Jadi kita banyak berdoa. Ya. Ya, Tuhan Yesus baik. Ada lagi mungkin yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan. Sambil menunggu, saya minta tolong co-host bisa ditayangkan ya